Karena ya gimana ya Kak, kalau kitanya nggak pengen berubah, kapan kita akan berubah? Mimpiku juga makin tinggi lagi, pengen buka Bellbox Coffee di luar negeri. Amin amin amin. Semuanya akan kalah dengan pengalaman. Salam Seduh Kopi Indonesia, balik lagi di podcast spesial di acara Indonesia Coffee Expo. Kurang kayaknya. Indonesia Premium Coffee Expo and Forum 2023 di JCC Senayan. Dan di depan saya nih ada seseorang yang sangat muda tapi sudah menekuni dunia bisnis kopi. Well, saya yang kenalin atau kenalin sendiri ya? Boleh diperkenalkan dirinya? Boleh. Gimana? Halo semuanya, kenalin aku Putri Fatia. Kebetulan umurku 19 tahun dan aku baru menjalani atau mencoba bisnis di dunia kopi. Umur 19 tahun mencoba bisnis di dunia kopi. Ya betul. Udah berapa lama? Baru sebenarnya kalau aku belajar itu kepotong-potong Kak. Oke. Jadi misalnya pas aku kelas 2 SMA, 1 SMA kan Covid ya. Iya. Nah itu aku mulai coba belajar kopi, nyeduh gitu kan bareng sama abang gitu. Terus fokus sekolah lagi nih, kuliah gitu kan. Kopi belum berjalan lagi, jadi masih abang yang jalanin. Kemudian pas abang ke Kuwait, kan jadinya mungkin gak ada yang nerusin brand yang udah dibangun gitu ya. Kan sayang. Jadinya aku pikir kenapa nggak aku fokuskan ke sini aja untuk bisa lebih dalam lagi dalam dunia kopi, mulai dari toko kopi, kemudian juga ekspor. Nah itu sih Kak. Aku pengen banget bisa ekspor kopi dengan caraku sendiri. Wow, gitu. Karena kan 19 tahun udah merencanakan dirinya mengekspor kopi. iya, Itu amazing banget sih. Dan brandnya apa nih? Brandnya kita brandnya Bellbox Coffee Roastery. Bellbox Coffee Roastery. Betul. Gak temenan sama si Star Bucks? Enggak. Oh. Kita beda company ya Kak. Kita kan Iya. masih UMKM kecil ya Kak, lagi berusaha. Kenapa namanya Bellbox? Itu ada sebenarnya tuh artinya bahasa Indonesia bahasa Gayo. Dan Bellbox itu artinya gorong-gorong air di pedesaan Gayo. Gorong-gorong air. Iya betul. Nah itu tuh ada tujuannya dan maksudnya. Jadi maknanya adalah gorong-gorong air ini akan memberikan banyak peluang dan rezeki bagi petani, terus mengalir Kak gitu. Jadi ini fungsinya gorong-gorong air kan, kalau air kan terus ngalir ya Kak. Jadi kita terus berbagi rezeki, ilmu dan segala macam itu akan terus mengalir. Kayak ini saya terkesima dengan cara dia ngomong ya, cara dia menjelaskan di umur 19 tahun. Kalau bisa banyak anak muda yang seperti ini, kayak Indonesia di tahun kedepannya bakal jauh lebih maju. Dan apalagi ya ini di industri kopi bakal ini kayak kedaulatan kopi ini bakal tercapai nih. Amin. Tadi ngomong abangnya ke Kuwait. Iya. Dan ini brand abangnya yang diterusin. Iya betul. Dan niatnya juga sebenarnya mamaku tuh bisnis banget ya Kak. Jadi dia tuh sudah memberikan, kan kalau orang-orang tuh ngasih warisan tuh kan harta ke anak-anaknya gitu ya. Tapi kalau mamaku tuh bisnis yang dikasih. Jadi mamaku tuh bantu abangku untuk bisa membesarkan brand Bellbox ini. Mama yang bantu branding segala macam. Mama yang ngasih jalan. Nah kalau aku tuh waktu itu dikasih di bisnis kuliner, yaitu kerupuk sebenarnya waktu itu. Jadi aku juga punya brand sendiri, namanya Kerupuk Bawang Fatia. Namaku Kerupuk Bawang Fatia gitu. Itu di usia berapa tuh mulai bisnis itu? Aku kelas pas Covid Kak, berarti 2 tahun yang lalu. Masih sekolah? Masih sekolah. Itu penjualannya kayak gimana? Penjualan kita konsinyasi Kak. Jadi kita konsinyasi juga, tapi ada juga ke kayak reseller. Nah itu kalau misalnya konsinyasi itu ke warung-warung. Jadi kita punya karyawan itu lebih dari 6 kalau nggak salah waktu itu. Jadi aku nge-handle 6 karyawan. Itu punya mamanya apa punya kamu? Punya aku, namaku. Jadi aku juga mengelola itu dan aku tuh ya namanya bisnis kan ada turun naik kayak gitu ya Kak. Apalagi itu brand atau itu bisnis yang belum pernah keluarga kita rasakan seperti apa dunia bisnis itu kita belum pernah ngerasain. Ngeri banget ya sama anak muda satu ini ya. Jadi ketika kita ngelakuin bisnis itu tuh wah itu benar-benar tempur. Abangku bertiga kita diskusi gimana caranya biar bisa bertahan. Itu kita bertiga kayak gitu Kak. Kalau misalnya bisnis konsinyasi itu lumayan. Untuk omset dia bisa 30 juta ke atas sebulan. Sebulan? Itu bisnis kerupuk? Iya betul, kerupuk. Masih sampai sekarang? Masih. Ajarin dong. Boleh kalau mau jadi reseller gitu.
Itu omsetnya ya 30 juta ya. Betul. Berarti kotor ya. Kotor. Tapi ini kayak nggak ngerasa ngobrol sama orang 19 tahun loh, beneran. Nggak kuliah berarti ya? Kuliah, aku Kuliah kuliah. juga? Kuliah Bisnis juga? Betul. Kuliah di jurusan? Di jurusan bisnis. Itu pala nggak mumet apa ya? Tiap hari bisnis, kuliah bisnis. Iya, karena ya itu yang akan apa ya kayak akan mewujudkan mimpiku ke depannya. Sejak Itu tuh kapan sih? Sejak usia berapa Fatia tuh bisa berpikir untuk ke dunia bisnis ini? sejak aku kecil, sejak keluarga kita tidak baik-baik saja, Oh, terus ngelihat mama berjuang gitu kan di dunia bisnis, apa kayak warawiri segala macem gitu kan. Memang capek kelihatannya. Aku juga masih kecil pusing kan ngeliat mama, tapi setelah dirasa-rasa tuh kayaknya emang itu nikmatnya di situ prosesnya. warawiri artinya ditinggal Iya gitu-gitu. betul. Kadang kalau misalnya itu aku suka ikut. Masih kecil tuh udah ikut bazar. Ah. Sampai keponakanku tuh yang masih kecil udah ikut bazar pakai baju kerawang gayo kayak gitu. Oh, dimanfaatin ya. Soalnya kan masih kecil lucu ya kak. Gitu Iya, sih jadi sering daya banget. jual ya, daya Betul. tarik gitu ya. Betul. Tapi nggak kayak orang-orang lain ya. Ketika orang tuanya lagi sibuk bekerja, kan biasanya anak-anaknya sibuk meminta. Nah Malah di sini hadirnya simpati ya. betul. Wow, keren sih. Karena ya gimana ya kak. Kalau kitanya nggak pengen berubah, kapan kita akan berubah? Gitu. Kapan kita akan merubah hidup yang seperti itu jadi yang luar biasa? Itu kan kita nggak tahu ya kalau kita nggak berproses kak. Gitu. Cakep. Keren. Selain di bisnis kopi, bisnis kerupuk, ada kegiatan lain apa? Kalau aku sebenarnya anaknya suka banget ikut event. Apapun dan dimanapun aku ikut. Jadi misalnya kayak event itu nggak mesti kopi Oke. dan nggak mesti bisnis. Misalnya kayak public speaking, terus misalnya kayak sharing-sharing tentang pendidikan, student exchange. Dulu mimpiku tuh pengen apa ya punya kegiatan pertukaran pelajaran ke luar negeri. Itu mimpiku. Tapi gara-gara aku sibuk bantuin mama untuk cari uang segala macam itu belum tersampaikan. Yang ada pertukaran barista ke luar negeri ya abangnya ya. Asik, amin. Abangnya kan udah kan? Udah, abangnya udah. Ntar ada niat ikutin jejaknya nggak? Pengen dong, kita pengen mimpiku juga makin tinggi lagi. Pengen buka Bellbox Coffee di luar negeri. Amin. Amin. Bismillah tercapai. Amin, harus. Oke. Kalau nggak salah dari Gayo. Iya, kita memilih proses atau daerah Gayo itu karena keluarganya dari Gayo. Gitu, dari mama ya kak. Mama tuh sangat mencintai apa namanya daerahnya banget lah. Apapun itu Gayo. Emang Gayo. anaknya enggak? Belum. Tapi ngelihat mama tuh jadi kayak ternyata Gayo itu keren juga ya kalau diperhatikan gitu ya. Kalau kita ngelihat jelas, detailnya juga jelas kayak mungkin dari Kerawang Gayo. Ini pun sebenarnya kemasan ini nih, itu dari Kerawang Gayo kak. Abangku yang desain karena kan kalau Kerawang Gayo itu kan dia warnanya kan ngejreng ya. Tapi abang modif sedikit biar lebih modernisasi. Jadi di desain packaging juga mempunyai meaning ya. Iya betul. Ini Kerawang Gayo. Dan udah ngerti sampai sejauh ini. Iya. Gila ya. Harus ngerti kak dikit-dikit. Wow. Target berapa tahun lagi nih si kopinya bisa ekspor? Aduh, tahun depan kali ya. Wow, harus nih. Keren. Ayo teman-teman yang punya link untuk bisa menembuskan ke pasar dunia. Amin, ayo silakan guys. dibantu. Ayo guys. Nah, kalau ngomongin ekspor kan harus punya kapasitas yang bagus juga ya, agar ketika ekspornya udah berjalan bisa support terus, sustain terus. Betul. Memang misalnya ditanya bisa ekspor berapa ton? Oh kalau gitu sebenarnya kalau tonase kita sanggup 1 sampai 20 ton, bahkan 100 ton. Gitu. Dan itu bisa konsisten, misalnya ada permintaan lagi itu bisa. Kak, bisa. Karena kan kita kan keluarga Gayo itu kan banyak ya daerahnya dan petaninya pun banyak. Kita bisa rangkul mereka semua, terus kita jadiin satu, itu bisa kak. Wow. Tinggal cari petani yang berkualitas, kita bantu, kita support. Itu sih mimpiku juga. Pengen nyari petani-petani yang mau sama-sama berjuang gitu. Oke, kalau ngomongin soal itu berarti harus tahu dong tentang kualitas, tentang pengetahuan kopi dan lain sebagainya ya. Betul. Dari hulu ke hilir. Betul. Udah belajar sampai mana? Nah ini dia nih. Kalau diomongin soal kopi yang detail segala macem, karena aku baru terjun lagi,
Aku baru terjun itu ketika aku maksa abangku, ayo dong modalin gue. Gue mau buka toko kopi, gue yang handle, gue yang kelola, gue yang kembangin ini biar jadi makin besar. Gue mau gitu. Aku yang minta sebenarnya. Jadi nggak ada paksaan mama, nggak ada paksaan abang kayak lu buka dong toko kopi, lu kelola dong gitu. Aku nggak. Bukan karena mereka keluar, nggak ada yang ngurusin lu aja nih. Enggak, sebenarnya Oke. awalnya nggak kayak gitu. Aku malah justru kan niatnya mau jadi content creator kan awalnya. Oh. Nggak kepikiran untuk buka toko kopi. Oke. Gitu. Jadi niatnya, aduh abang pergi, aku mau fokus dia jadi content creator gitu kan. Habisin waktuku dan kuliahku juga barengan sama content creator. Awalnya gitu Kak. Oh. Terus ternyata apa ya, setelah dipikir-pikir tuh kalau ngelihat area rumah, kadang sebenarnya sebelum ini sih aku udah lama banget kayak aduh pengen nih terjun di kopi lagi untuk bisa improve barang-barang itu jadi uang. Karena aku tahu banget perjuangan mama tuh untuk ngumpulin dari toples ke toples, kemasan ke kemasan, kopi ke kopi, itu perjuangannya luar biasa. Dari mulai cuma satu varian bisa jadi sekarang 6 sampai 7 lebih varian gitu. Aku tahu banget perjuangan mama tuh kayak gimana. Tahu banget. Jadi aku ngerasa sayang gitu kan. Kenapa nggak kita kembangin lagi dan kita apa ya, banggakan lah gitu ya perjuangan mama, abang segala macam. Aku pengennya tuh kayak nunjukin bahwa aku tuh bisa loh gitu. Maaf nih, dari tadi ngomonginnya perjuangan mama, abang. Iya. Ada satu yang nggak kesebut. Ya gitulah Kak. Oke. Gitu. Jadi aku ngelihat banget sih perjuangan mama. Itu kenapa kan, karena ya aku tahu ya mesin kopi kan gak ada yang murah Kak. Iya. Iya kan. Barang toples kayak gini tuh harganya gak murah. Jadi Iya. aku merasa ini tuh luar biasa loh gitu. Kenapa nggak aku tuh berpikir untuk apa ya, kayak mungkin mama punya pengorbanan lain, misalnya kayak jual tanah atau apa, kan kita nggak tahu ya Kak. Iya. Untuk bisa ngebangun brand ini dan buka yayasan kita nggak tahu karena kan biayanya banyak. Jadi aku ngerasa kayak, duh ini tuh udah luar biasa Pat, bantuan lo, kenapa lo nggak kembangin ini deh gitu. Gitu sih Kak, kenapa aku pengen banget terjun dan maksa abang minta modalin gue dong, gue mau nih, gue mau berusaha, ayo gitu. Dan pas lagi dimodalin, ada perubahan apa tuh di penjualannya? Karena kita baru buka 3 bulan ini, jadi tapi menurutku Oh, jadi buka 3 bulan ini setelah dimodalinnya ya? iya betul. Oh, Itu oke. pun modalnya sebenarnya gini, bisa cepat, tapi kita gak punya banyak modal. Ini kekurangan kita. Gitu. Modalnya tipis banget Kak. Jadi aku cuma dikasih modal untuk buka tempat aja Di mana? di Pasar Depok Jaya. Pasar Depok Jaya. Betul. Yang ukurannya biasanya pasar tuh 2x2, 3x2. Betul, gitu ya? betul segitu. Oh. Aku tapi di luar pasar ya. Jadi kayak persis ATM center. Jadi Ah. ATM panjang gitu tuh sebelahnya toko kopi. Itu tokoku. Oh. Gitu. Nah, jadi apa namanya, kenapa aku pede? Karena aku tahu nih di Depok ini tuh kayaknya orang pada nyari toko kopi ya. Tapi mereka nggak pernah nemu Kak yang deket gitu ya. Nyari yang supplier beans gitu. Buat minum di rumah. Oke. Gitu. Jadi banyak banget yang nyari. Bahkan kalau aku pertama kali buka nih awal bulan, itu pujiannya luar biasa. Mereka pada bilang kayak, ya ampun seneng banget ada toko kopi di sini. Oh. Saya jadi deket, saya Oke. mudah. Oke. Itu tuh kesenangan aku yang kayak bukan karena uangnya, bukan karena kirisnya Ini gitu. kayaknya bisa jadi miliarder muda nih orang nih. Amin ya Allah. Gitu. Pertahanin keren banget loh. Iya gitu Kak. Asli. Jadi aku sebenarnya jujur bukan senang karena pembayaran itu ya, tapi karena pujiannya. Apresiasi orang betul, lain ya. mereka tuh merasa bahagia Kak. Oke. Adanya aku tuh mereka seneng loh. Wow. Gitu. Jadi kayak Jangan luar biasa. jumawa, jangan berasa gimana ya. Jadi aku kayak baru Bersyukur segini, aja iya, ya. baru 1 bulan aja tuh banyak banget yang terbantu. Apalagi aku fokus banget nih untuk ngembangin ini gitu. Gitu sih Kak. Kalau di perjalanan saya di dunia kopi ya, ada udah kesebut tuh malah namanya, ada yang di pasar, di Santa, dan dia akhirnya besar banget tuh. Mungkin bisa jadi lebih besar dari dia, apalagi masih muda Iya, banget betul. ya, digedein lagi, bahkan si ATM-nya mungkin yang diambil. Disingkirkan Iya. gitu ya. Dipotong bisa jadi gitu. Wow, itu 3 bulan di sana, Baru 3 bulan. baru 3 bulan. Dan itu yang handle aku semua. Karena kalau beratnya di aku tuh karena itu ya. Kenapa prosesnya mungkin bisa dibilang lambat? Kadang mama tuh juga greget sama aku. Neng buka ini dong, kamu buka ini dong, kamu gini dong, kamu gini dong. Aku bilang iya sabar, pelan-pelan ya. Aku bilang gitu. Karena kalau misalnya dulu sebelum aku yang kelola itu kan kita kan ada bertiga ya, abang sama mama bertiga kan. Nah mama itu jadi marketing, abang yang pertama tuh jadi desainer, kemudian yang kedua tuh jadi barista dan roasternya. Mereka
punya tim berarti kan ya, tim yang bisa ngembangin Bellbox ini. Tapi ketika mereka semuanya mulai masing-masing, aku yang kelola, jadi kan jadi aku sendiri kayak. Iya. Jadi aku rangkap semua mulai dari editan, kayak konten, semuanya dari A sampai Z. Itu aku. Itu makanya berat ya Kak. Jadi Iya. mungkin proses aku agak lambat ya karena aku harus belajar satu. Tapi gitu. untungnya kan tadi niatnya ada jadi konten kreator ya. Jadi ya konten kreatornya dibuat create something yang mempromosikan usaha sendiri. Betul. Jadi masih semuanya masih nyambung lah ya. Iya benar Kak. Apalagi juga meneruskan jejak dari abangnya, terus ya udah dibantu sama mamahnya yang jadi marketing juga. Betul. Terus satu lagi sih yang menurut saya ada kebantu ya. Umur Apa tuh? yang muda itu bisa membantu pemasaran lebih cepat. Betul. Temen-temen kuliahnya ngelihat, wih ini ada usaha temen, wah pas itu deket gak sama kampusnya Apa nih? usahanya? Oh kalau kuliah kan di UT ya Kak. Kalau UT itu kan online. Oh online. Itu juga salah satu keputusanku ngambil Universitas UT. terbuka. Betul. Wah itu juga udah dipikirin ya. Iya karena mikirnya, kalau aku kuliah untuk full offline kayak seperti manusia dan teman-teman lainnya, sebenarnya aku pengen juga sih Kak. Iri pengen. Gak manusia dan teman-teman lainnya. Seakan-akan dia bukan manusia. Iya enggak. Aku manusia. Gitu. Jadi aku sebenarnya aku juga pengen sih, kayaknya enak banget deh kuliah kayak mereka gitu. Tapi aku mikir itu bukan tujuanku gitu. Kayak semuanya akan kalah dengan pengalaman. Wow. Teman-temanku yang kuliah, bahkan ada yang kuliah ke Turki, ketika ketemu sama aku nanyain kerjaan Kak. Itu plusnya kita sesuatu punya kekurangan yang dilihat orang tuh jadi kelebihan gitu. Keren tuh statementnya tadi itu ya. Semuanya akan kalah Dengan pengalaman. Makanya kenapa teman-temanku tuh padahal menurutku ya aku tuh nothing banget Kak. Aku tuh belum apa-apa loh. Aku tuh baru mulai dari umur kelas 1 SMA ya Kak. Kelas 1 SMA tuh aku baru banget terjun dan aktif di berbagai dunia kayak event, suka ikut organisasi, seminar gitu tuh aku suka banget ikut sampai di bidang bisnis kayak gini gitu. Tapi teman-temanku tuh pada bilang, "Pat, kok bisa sih ikut ke sini?" Kayak aku tuh sering banget dapat kayak event, aku tahu event itu tuh gratis dan itu di hotel bintang 5, hotel bintang 4 dan itu aku gratis. Orang-orang kan kalau mau nikmatin hotel kan bayar ya Kak. Aku gratis. Punya circle-nya sendiri untuk betul. akses ke situ. Betul. Teman-teman sampai kakak kelasku tuh sampai bilang, "Gimana caranya biar lo tuh bisa dapat kesempatan itu?" gitu. Tapi aku bilang kayak caranya adalah sabar dan berproses. Karena itu tuh butuh waktu. Kayak kita buka satu akun di Instagram, kita lihat akunnya dan kita follow, ada informasi baru kan Kak. Nanti itu akan nyebar informasi itu. Aku ikut event ini, aku ikut ketemu lagi IG yang baru, follow lagi. Terus kayak gitu. Semuanya akan menyebar dan itu akan ketemu di satu IG. Ingat tuh, di usia 19 tahun udah mikirin bisnis. Strateginya adalah mengikuti Instagram akun-akun yang mengeluarkan event-event, memberikan informasi-informasi, sehingga jadilah seperti sekarang yang gacor banget ngomongnya. Wow, keren banget ya. Pokoknya ini bukan main. Masih berproses. Aduh, masih panjang Kak. Harapannya apa nih? Untuk apa nih? Saat ini dan ke depannya. Harapannya ya aku cuma berharap semoga aku sehat. Sehat nomor 1. Kalau kita udah sakit, pusing aja kita udah kepala pusing nih Kak, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kuncinya 1, sehat. Itu paling penting dari yang lain karena kalau kitanya sakit, badan kita nggak sehat ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa berproses. Rezeki yang paling utama ya kesehatan. Betul, rezeki yang paling utama. Sehat nomor 1. 19 tahun ditanya harapan apa? Sehat. Sehat. Karena dari sehat itu akarnya untuk bisa menggapai ekspor tadi. Kalau nggak sehat, nggak bisa Kak ekspor. Betul gak? Gak bisa jalanin bisnis kan kalau kita nggak sehat. Gitu. Sehat fisik dan mental ya Kak, itu penting tuh. Ini event pertama yang dihandle sendiri atau sudah ada event sebelumnya? Kali ini sebenarnya juga bukan dihandle dengan sendiri. Masih tetap ada bantuan Mama. Mama masih menjadi marketing nomor 1 di hidup kita. Anak-anaknya. Gitu. Jadi bersyukur punya privilege, punya orang tua seperti Mama itu hal yang paling luar biasa buat aku. Orang-orang kan privilege-nya apa sih? Bisa minta uang dengan gampang, dapat sesuatu gratis. "Pah, aku mau ini."
ambil nak, mah aku mau ini, ambil. Tapi kalau aku beda, aku harus ikutin jalur mamaku dulu gitu. Jadi event ini itu aku juga masih tetap dibantuin sama mama. Ah. Neng ada event ini, ayo ikut. Kamu ada event ini, besok kita ikut gitu. Ayo mah gitu. Jadi belum dilepas seutuhnya. Belum dilepas. Ya? Nanti mungkin akan berusaha di setiap tahunnya aku akan berproses dulu nih Kak, ya kan, fokus di toko kopi, kemudian di hal-hal yang lainnya, nanti baru akan menyebar ke bazar-bazar kayak gini. Pengen banget sih Kak kita buat booth sendiri. Ini banyak loh yang difokusin. Banyak banget Kak. Kalau bisnis itu iya, dari A kopi sampai Z. iya, Iya benar. kontennya iya, strategi pasar ke marketing ke depannya Betul, iya. betul. Jadi kuncinya Target, apa? Sehat. Iya. Kalau nggak sehat nggak bisa Gak dijalanin bisa. semua itu ya. Betul Kak. Wow, wow. Dari tadi ngomongin mamanya terus ya. Iya. Mamanya sebagai mentor, kawan, sahabat, Semuanya. orang tua, Bahkan musuh juga. musuh juga. Betul. Boleh tuh tahu ceritanya itu. Kenapa bisa dibilang musuh juga? Ceritanya ini menurut keresahanku ya Kak. Kadang kalau brand-brand lain berkompetisi itu dengan brand lain, mereka melihat gimana caranya biar bisa seperti mereka atau bahkan upgrade. Tapi kalau aku tuh justru harus bertempur dengan mamaku dulu. Karena kita ada perbedaan mindset. Oke. Karena mama juga masih bantu dalam segi marketing, sedangkan aku sudah bilang lepaskanlah aku pengen berjuang sendiri dengan versiku yang terbaik. Jadi nggak apa-apa gagal gitu, nggak apa-apa. Aku berproses tuh karena aku gagal kan. Jadi aku tahu nih, oh ini nggak boleh dilakuin, jangan dilakuin lagi. Itu akan terus menjadi sesuatu yang sempurna ke depannya gitu. Nah tapi kalau sama mama ini gini sih Kak, jadi kayak perbedaan pendapat aja. Misalnya menurutku itu harus kayak gini, tapi mamaku tuh enggak, kamu tuh harus seperti ini, arahnya ke sini gini. Aku kayak iya tahu, tapi kan kita kan beda apa ya? Karena aku tuh baru berproses Kak. Iya. Baru loh, aku mulai dari nol lagi nih, mundur. Pengennya tuh tahu sendiri ya. Betul. Jadi maksudnya biarin aku melakukan kesalahan gitu. Walaupun emang deg-degan juga ya, karena kan mengelola bisnis itu bukan suatu hal yang kayak cuman udah kelola aja, tapi kan harus ada tanggung jawab. Terus juga dengan finansial juga harus kita ukur. Jadi gini, minusnya mama tuh gini, mama itu berpikir bahwa ayo branding dan segala macem, tapi yang tidak dihitung strateginya. Kalau untukku, Mah dengerin mah. baru kali ini aku ngomong nih. Jadi kalau buat aku, oke, branding penting, tapi caranya tuh luas Kak. Kayak akar branding itu. Kita mau branding dari arah mana nih? E-commerce kah? Konten IG kah? Atau bazar seperti ini kah? Gitu. Itu pilihan. Gitu. Tapi kalau misalnya mama itu ya, menurutku ya mama tuh hanya fokus di bazar-bazar aja. Dan itu kan mengeluarkan cost yang cukup besar, kemudian juga tenaga dan pikiran. Kita gabungin jadi satu gitu. Tapi ketika kalau kita fokus di internet nih misalnya, kan banyak ya Kak yang bisa viral dari internet. Ya kan, nah itu aku pengen fokus gitu. Ini kan perbedaan mindset anak-anak dan orang tua. Dan Gitu, Kak. perbedaan mindset antara Fatia dan saya ya, bahwa branding itu bukan berfokus kepada channelnya, tapi terhadap produknya sendiri. Betul. Jadi masih banyak yang perlu Banyak dipelajari. kalau Tapi branding ini itu semangatnya luas. luar biasa banget. Iya dong, loh. harus semangat Kak biar makin cuan dong. Keren. Gitu. Oke, ada dua nih pertanyaan nih, bukan pertanyaan ya. Minta pendapatnya Fatia, minta kata-katanya Fatia nih. Yang pertama itu pesan dari Fatia untuk para pelaku pegiat kopi lainnya yang ada di Indonesia. Aduh gimana ya, aku masih baru sih Kak. Gak apa-apa. Cuman tadi apa Kak? Pesan, kesan, ataupun apapun ada perkataan dari Fatia untuk para pegiat kopi di Indonesia. Pesanku atau mungkin keinginanku kali ya. Boleh. Aku pengen tetap sama-sama dirangkul. Jadi antara brand lain itu harus saling merangkul. Jadi ya jangan ada yang merasa di atas atau merasa tersaingi. Misalnya brand ini tuh baru mulai tapi dia udah seperti ini. Ada aja yang sirik Kak. Ada aja yang merusak itu semua gitu. Aku pengennya tuh sama-sama kita rangkul jadi satu gitu. Harus kompak. Itu aja sih Kak. Karena kalau dari pengalaman mama aku ya, aduh banyak banget Kak yang gak suka sama mama. Cuma gara-gara mama bisa melakukan banyak hal gitu. Itu aku yang kayak kenapa sih kita kan harus sama-sama gitu. Harus ya satu gitu loh Kak. Bisa melakukan banyak hal artinya positif ya. Tapi banyak yang benci. Iya betul. Ya itulah lucunya Indonesia. Iya betul. Itu yang buat aku masih heran juga kayak kenapa ya gitu. Padahal anak-anak muda tuh
pengennya tuh dirangkul, sama-sama dipeluk gitu Oke. ya Kak, sama-sama belajar dari satu sama lain gitu sih aku pengennya. Jadi jangan ada ya gengsi-gengsi atau perbedaan kasta gitu ya, jangan deh menurutku gitu. Last question. Oke. Kasih kata-kata buat mamanya. Aduh. Jangan gitu ah. Dari tadi ngomonginnya mamanya semua. Iya betul. Jadi- Karena hidupku tuh 24/7 itu sama mama. Selalu. Tidur pun sama mama. Sambil ngeliat ke kamera say something buat mamanya. Males. Kayak acara TV ya. Iya. Oke. Pesen aku buat mama. Yang penting kuncinya satu, sehat lagi. Itu tadi, sehat. Nomor satu. Kalau mama nggak sehat, mama nggak pikirin badan mama seperti apa, gimana anaknya bisa ngajak mama tuh ke Eropa nanti. Gimana anaknya bisa ngajak mama umroh dan haji kalau mama nggak sehat. Kuncinya satu, panjang umur, sehat. Jadi biarkanlah anak-anak mama ini yang 3 ini berusaha maksimal mungkin untuk hidup dia, hidup kita, dan untuk mama. Karena mama tuh udah banyak banget berkorban dari kita kecil banget nih Kak, dari kecil banget sampai sekarang umur aku dan umur abang-abangku. Itu sih Kak pesanku. Jadi aku selalu berdebat juga nih sama mama. Mah, jangan kayak gini-gini. Ayo sehat gitu. Mah, kayak gini. Jangan makan itu, udah nggak boleh gitu. Karena aku pengen mama tuh sehat. Mah, jangan capek-capek, biar aku aja gitu. Aku tuh pengen mama kayak gitu. Jadi kuncinya adalah sehat dan panjang umur. Bersyukur banget mamanya punya anaknya yang seperti ini. Alhamdulillah, harus ya guys. Dan anaknya juga bersyukur punya mama yang seperti itu. Betul. Karena itu salah satu kelebihan dari diriku yang nggak semua orang tuh punya. Teman-temanku tuh nggak semua punya orang tua kayak mamaku. Jadi aku harus bersyukur banget sih. By the way, dari tadi ngobrolin panjang lebar tentang Fathia tapi nggak ngobrolin tentang kopinya ya. Iya. Iya si Belbucks ini ada apa aja sih? Kalau untuk Kopinya dari daerah mana, apa khusus Gayo aja? Kalau untuk Belbucks sendiri, sebenarnya semenjak abangku yang melakukan yang menjalani bisnis ini, kita banyak banget ngambil dari selain Gayo. Kita kan sebenarnya fokusnya Gayo Kak. Jadi proses-proses kopi itu banyak banget dari Gayo. Arabikanya itu banyak. Jadi semua proses kita ada gitu. Dari semi wash, full wash, natural sampai luwak liar kita ada gitu. Kita ambil juga. Nah, kalau misal dari Nusantara, dulu tuh aku inget banget ada Papua, Toraja, Mandailing, aduh banyak banget sih, apalagi ya Bali, Ciwidey gitu Kak. Cuman itu kan yang berusaha keras kan mamaku ya untuk mengumpulkan model dan segala macam. Itu kan kopi tuh gede banget modelnya, lumayan gitu ya. Sangat. Gitu. Jadi ya aku lihatnya kayak hebat banget sih, bisa sebagus itu dan sebesar itu, menurutku hebat banget. Gitu. Terus kalau misalnya sekarang aku baru ngambil dari Gayo. Paling untuk Robusta itu aku ngambil dari Temanggung. Gitu. Nah, niatnya sih emang aku pengen terus upgrade lah pasti ya. Untuk ngambil dari berbagai daerah kayak Bali dan segala macam. Itu aku pengen. Aku proses kecil-kecil. Jadi ya dari 1 kilo, 2 kilo, ngerosting sendiri, terus juga baru bisa bertonton. Itu sih. Keren. Cita rasanya gimana nih? Cita rasa Gayo udah pasti enak dan pekat. Dari penjualnya. Jadi kalau pada teman-teman pengen nyobain gimana cita rasanya, bisa langsung aja order ke Belbucks Coffee Roastery. Instagramnya ada di mana, Kak? Kenapa? Instagramnya Belbucks Coffee Roastery di mana? Biar bisa pada kepoin. Boleh langsung follow aja, namanya itu Belbucks Coffee Roastery. Itu untuk Tokopedia dan e-commerce lainnya, dan juga dari Instagramnya juga sama tulisannya, Belbucks Coffee Roastery. Ejaannya BELBUCKS Coffee Roastery dalam bahasa Inggris. And thank you banget udah mau hadir di podcast dadakan tentang yang seharusnya Indonesia Coffee Movement, tapi ternyata saya sangat tertarik dengan perjalanan hidupnya. Iya. Karena seorang anak muda yang sangat antusias dalam menjalani bisnis kopi. Sukses buat impiannya, sehat selalu kunci utamanya tadi ya. Dan sukses juga buat Belbucks, sukses buat mamanya. Amin. Dan
keren mamanya udah bisa mendidik anak jadi seperti ini. Luar biasa. Nah, luar biasa. Terima kasih. Thank you for having me, Jangan Kak. lupa follow IG pribadinya, mau nggak? Boleh Ah, dong. boleh dong. Mau nggak? Apa coba pertanyaan? Masa nanya ya? Iya. Boleh. IG ku namanya Fathia ARD TikTok, underscore. Instagram itu, Instagram. TikTok. TikTok itu Putri Fathia. Oke, nanti bakal ada di deskripsi, bakal di-tagin Oke. juga. Dan buat teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau ada sesuatu pendapat, saran, kritik dan lainnya silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga share jika ini bermanfaat buat kalian dan bisa dibagikan ke yang lain. Saya Kemal dan disertai oleh Putri Fathia. see you in the next video.